Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang uji normalitas data dan homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji normalitas dan homogenitas. Jadi, uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, data yang berdistribusi normal itu apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, maka datanya tidak normal. Nah, bagaimana cara menguji normalitas data? Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS untuk menguji normalitas data. Sebelum itu saya sudah mempunyai datanya. Ini datanya. Post test class control, ada nama, responden, dan post test nilainya. Caranya bagaimana? Caranya kita copy saja nilainya, kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Sebelum itu kita ubah dulu, ini namanya post test class control, kemudian labelnya post test class control. Kemudian kita tinggal desimalnya kita ubah ke 0 karena jumlah bilangan nilainya bulat, tidak ada koma. Kemudian measure-nya kita scale, kita balik ke data view, kita paste, Ctrl V, datanya sudah selesai. Cara untuk uji normalitas data, caranya mudah, tinggal kita klik analyze, kemudian non parametric test, kita pilih legacy dialog, dan kita pilih yang satu sampel KS. Nah, kemudian kita masukkan post test class control ini ke test variable list. Caranya tinggal klik tanda panah, kemudian kita pilih option, kita centang yang deskriptif, continue. Kita pastikan test distributionnya normal, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada deskriptif statistik yang kita lihat, yang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita lihat di sini ada keterangannya ya. Normal parameters, min, nilai rata-rata. Yang kita lihat ini sim sig. Sig ini kependekan dari signifikan. Nah, kita lihat 0,131. Tadi sudah dibicarakan apabila data berdistribusi normal itu nilainya lebih dari 0,05. Jika kurang dari 0,05, datanya tidak normal. Di sini 0,131 berarti lebih dari 0,05, datanya normal. Di sini juga sudah ada penjelasannya, test distribution is normal. Nah, jadi tes yang diujikan kepada subjek itu sudah mewakili atau menguji seluruh siswa atau mewakili kemampuan siswa secara merata. Baiklah, selanjutnya kita akan masih mencoba untuk menguji normalitas data dan homogenitas. Jika tadi kita hanya menguji normalitas data, pada data kali ini kita akan menguji homogenitas.
Jadi, uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varians populasi adalah sama atau tidak. Uji homogenitas ini dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi, sebelum kita uji homogenitas, kita harus uji normalitas terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data kedua yang akan kita uji. Ada uji normalitas dan homogenitas data. Ada kelas eksperimen 8A. Di kelas eksperimen 8A ada pretest dan posttest. Kemudian di kelas kontrol 8B ada pretest dan posttest juga. Nah, bagaimana cara menguji data ini? Kita masuk aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini, sebelum kita membuat uji normalitas data, saya akan terlebih dahulu membuat data analisis deskriptif. Nah, apa gunanya data analisis deskriptif ini? Berguna untuk memaparkan dan menggambarkan data-data kita, misalnya jumlah data, nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, seperti itu. Di sini saya akan membuat data analisis deskriptifnya terlebih dahulu. Pada menu variable view, di sini ada name. Kita ketikkan terlebih dahulu nama-namanya, nama dari data tadi. Kita berikan nama pre-X, singkatan dari pretest eksperimen. Kemudian di bawahnya kita post X, singkatan dari posttest eksperimen. Kemudian precon, singkatan dari pretest control, dan postcon, singkatan dari posttest control. Kemudian di labelnya itu kita namakan pretest eksperimen. Kelas 8A. Di sini kita namakan posttest eksperimen 8A. Kemudian ini pretest control 8B. Dan terakhir posttest control 8B. Nah, setelah itu desimalnya kita ubah saja menjadi 0. Karena apa? Karena nilai di data itu bilangannya bulat, tidak ada komanya, sehingga kita tidak perlu menuliskan desimalnya, kita cukup tulis 0 saja. Kemudian measure-nya kita ubah scale. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke data view. Di data view ini sudah ada judul-judulnya, ada pre-X, post-X, precon, dan postcon. Nah, kemudian kita kembali ke data yang kita punya. Di sini saya sudah menuliskan kodenya. Kode 1 itu untuk kelas eksperimen pretest, kode 2 untuk kelas eksperimen posttest, kode 3 untuk
kelas kontrol pretest dan kode 4 untuk kelas kontrol post-test. Kita copy terlebih dahulu nilai kelas eksperimen pretestnya. Kemudian kita kembali ke aplikasi, kita pastekan di sini. Setelah itu kita kopikan lagi kelas eksperimen post-test. Kita pastekan lagi di post X. Kemudian kita copy lagi nilai pretest kelas control. Kita paste. Dan yang terakhir post test kelas control. Kita copy. Kemudian kita paste di aplikasi SPSS-nya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan membuat data analisis deskriptifnya. Caranya bagaimana? Caranya kita tekan menu Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, kita pilih Deskriptif. Nah, pretest eksperimen, post-test eksperimen, pretest kontrol, post-test kontrol ini kita masukkan ke variabel semua satu persatu dengan cara klik panah. Jika sudah semua, kita oke. Nah, di sini sudah muncul deskriptif statistiknya. Di sini berisi N ini nilai banyaknya siswa ada 32, kemudian nilai minimum pretest eksperimen nilai minimumnya 12, dan seterusnya, maksimum, min, nilai rata-rata, dan standar deviation-nya. Setelah sudah membuat data deskriptifnya, baru kita buat uji normalitas data. Bagaimana caranya? Caranya kita buka baru File, New, Data. Nah, di menu variable view, name, kita buat hasil. Kemudian bawahnya kita buat kelas. Kemudian labelnya kita buat hasil belajar siswa. Bawahnya kelas. Nah, desimalnya kita ubah menjadi 0 karena nilai kita datanya itu bulat, tidak ada desimalnya. Kemudian measure-nya kita buat scale. Jika sudah, di menu value ini untuk hasil kita biarkan saja, tapi untuk di kelas kita klik tanda titik 3, kemudian kita klik tanda tambah. Tadi saya sudah membuat kode-kode untuk masing-masing data pretest eksperimen untuk kode 1, post-test eksperimen untuk kode 2, pretest kontrol untuk kode 3, dan post-test kontrol untuk kode 4. Kita ketikkan di sini kode 1, labelnya pretest eksperimen, kemudian 2 itu post-test eksperimen, kemudian kode 3 untuk pretest kontrol, dan kode 4 untuk post-test kontrol 8B. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita kembali ke data view.
Di sini sudah ada menu hasil dan kelas. Kita isi dengan nilai-nilai tadi yang sudah ada kodenya. Kita kembali ke data kita di Excel. Nah, kita copy nilai pretest, kemudian kita pastekan di hasil dari nomor 1 ya. Untuk kelas, kita kopikan kode tadi. Pretest kelas eksperimen itu kodenya 1 ya. Kita copy, kemudian kita paste. Lanjut ke nomor 33. Kita kopikan lagi posttest kelas eksperimen. Kita paste di hasilnya di bawahnya. Kelasnya juga pun begitu. Kita copy kode 2. Kita pastekan lagi. Selanjutnya untuk nilai pretest kelas kontrol kita copy lagi. Kita paste kodenya 3 untuk pretest kelas kontrol. Kita paste dan terakhir posttest kelas kontrol. Kita copy, kita pastekan kodenya 4. Nah, jika sudah, kita uji normalitas data. Caranya dengan klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kita pilih Explore. Nah, di sini ada Dependent List dan Factor List. Hasil belajar siswa kita taruh di Dependent List dengan cara klik tanda panah, dan kelas kita taruh di Factor List. Setelah itu kita pilih Plots. Untuk uji normalitas data kita checklist yang Normality Plots with Test. Kita continue, kemudian OK. Kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, datanya sudah muncul. Di sini ada deskriptifnya. Pretest eksperimen 8A, posttest eksperimen 8A, pretest kontrol 8B, dan posttest kontrol 8B. Di sini sudah ada data-datanya, ada mean, ada median, variance, minimum, maksimum, range, dan lain-lain. Untuk melihat uji data normalitasnya, kita lihat di test of normality. Kita lihat di SIG. SIG ini kependekan dari signifikan. Apabila data-data ini kurang dari 0,05 maka data ini tidak normal. Jika lebih dari 0,05 maka data ini normal. Di sini kita lihat, di sini ada 0,034. Berarti lebih dari 0,05. Ini juga 0,025, 0,027,
dan 0,071. Semuanya lebih dari 0,05. Jadi dikatakan bahwa data ini adalah normal. Setelah kita uji normalitas data, selanjutnya kita akan uji homogenitas data. Kita kembali ke data yang kita mau uji homogenitasnya. Di sini kita akan menguji post-test kelas eksperimen 8A dengan post-test kelas kontrol 8B. Apakah kedua data ini homogen atau tidak? Nah, di sini saya sudah memiliki kode 1 untuk post-test kelas eksperimen 8A dan kode 2 untuk post-test kelas kontrol 8B. Kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita klik File, New Data. Di menu Variable View, di name-nya kita ketikkan hasil, enter. Kolom nomor 2 kita isi kelas. Kemudian labelnya kita isi hasil belajar siswa. Dan di bawahnya kita isi kelas. Desimalnya kita ubah ke 0. Kemudian measure-nya kita scale. Selanjutnya pada value kelas kita klik tanda titik 3 seperti tadi kita isi untuk uji normalitas. Kita klik tambah, kita masukkan kode 1. Kode 1 ini untuk post-test eksperimen dan kode 2 untuk post-test kontrol 8B. Kita akan melakukan uji apakah kedua data ini homogenitas atau tidak. Jika sudah, oke. Kembali ke data view. Di sini sama seperti tadi, kita harus copy data kita. Kembali ke data kita. Kita copy post-test kelas eksperimen 8A. Kemudian kita masukkan di hasil. Untuk kelasnya kita berikan kode 1 untuk post-test kelas eksperimen. Kita copy, kita paste. Selanjutnya kita copy post-test nilai kelas kontrolnya. Kita paste ke aplikasi SPSS-nya. Kodenya 2. Jika sudah, kita akan uji homogenitas dengan cara klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, pilih Explore, kemudian kita masukkan hasil belajar siswa ke Dependent List dengan cara klik tanda panah, dan kita masukkan kelas ke Factor List dengan klik tanda panah. Kemudian kita pilih Plots. Untuk melakukan uji homogenitas, kita checklist pada Power Estimation. Kemudian Continue. Klik OK. Kita tunggu hasilnya. Di sini sudah muncul hasilnya. Ada deskriptif antara hasil belajar siswa post-test eksperimen 8A dan post-test eksperimen 8B. Di sini ada datanya, minnya, kemudian minimum, maksimum, rank. Untuk melihat apakah data kita homogen atau tidak,
kita melihat di test of homogeneity of variance. Di sini kita lihat di sig. Nah, kuncinya apabila lebih dari 0,05 maka datanya adalah homogen. Jika kurang dari 0,05 maka data itu tidak homogen. Nah, kita lihat di sini 0,150, 0,153, 0,153, 0,147. Nah, sehingga data ini homogen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan share agar bermanfaat bagi yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.